Halo Moms, hari ini kita akan membuat nastar yang lumer, lembut, dan enak tanpa telur. Bentar lagi kan mau lebaran nih, jadi para moms nih bisa membuat nastar tanpa telur untuk mengurangi yang mungkin tidak bisa terlalu banyak kolesterol atau apa gitu ya. Jadi kita bisa membuat nastar atau kue kering lainnya tanpa telur. Bagaimana prosesnya? Yuk kita langsung mulai aja. Di sini sudah ada bahan-bahannya: 200 gram tepung terigu protein rendah, 70 gram tepung maizena, 2 sendok makan susu bubuk. Di sini ada 40 gram susu kental manis atau 1 saset dan 1 sendok makan icing sugar atau gula halus. Tapi ini untuk gula halusnya ini opsional ya moms. Kalau misalnya para moms nih tidak suka begitu manis, ini kan karena sudah dari susu kental manisnya ini kan sudah manis. Jadi kalau memang nggak suka manis, nggak usah pakai gula halus juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya suka manis, pakai gula halus silahkan aja. Dan ini ada margarin 200 gram. Tapi kalau moms mau misalnya mau di mix atau mau dicampur, misalnya butter sama margarin seperti saya nih, ini saya campur margarin dan juga butter. Boleh, atau mungkin mau pakai Blue Band Cake and Cookie aja atau Palmia Royal aja boleh. Dan untuk isiannya saya akan menggunakan selai nanas. Pertama-tama kita akan campur Blue Band-nya dulu. Ini tanpa menggunakan mixer juga boleh, atau mau di mixer juga boleh ya moms. Nah, saya campur sebenarnya bisa pakai whisk atau pakai garpu atau pakai ini seperti saya ini saya pakai punya mixer ya. Boleh aja. Ini kita campur dengan susu kental manis. Ini dulu kita aduk-aduk. Kita campur gula halus, dan juga susu bubuk. Kita aduk-aduk. Campurkan aja ini terigunya. Kalau mau diayak seperti ini boleh ya moms, tanpa diayak juga boleh aja. Nah, misalnya tepung terigunya halus aja enggak apa-apa, enggak usah diayak. Sedikit-sedikit dulu. Campur pakai spatula boleh.
ini nanti nastarnya tetap empuk, tetap lumer seperti kita menggunakan telur juga. Saya sudah beberapa kali buat dan hasilnya itu kalau menurut saya sih sama aja seperti menggunakan telur, cuman agak crispy gitu ya, kayak ada crunchy-nya gitu karena di luarnya agak kering, cuman di dalam tetap lumer dan empuk. Ini kalau kita pegang seperti ini sudah nggak begitu lengket lagi nih, sudah ya moms. Yang tangan kita akan membentuknya. Ini saya akan membuat bentuk bulat-bulat dulu ya moms. Baru kita isi. Kalau isiannya sih sesuai selera ya, banyaknya sedikit banyaknya itu sesuai selera. Kalau saya memang kalau buat nastar itu saya suka isiannya banyak-banyak biar kalau bisa dimakan nanasnya itu berasa. Seperti ini kita bikinnya agak kecil-kecil aja biar cantik ya. Mau buat separuhnya itu bentuk daun, separuh itu bulat. Karena kalau ini ya moms, satu resep ini biasanya kalau saya buat sih jadi satu loyang ini. Tergantung ya kita bikin. Saya buat misalnya separuhnya itu modelnya daun, separuhnya itu bulat-bulat. Kalau besarnya sesuai ya standar aja sih ya. Itu biasanya jadi hasilnya tuh satu loyang ini penuh. Seperti itu. Ini agak lengket sedikit, tidak apa-apa ya mas. Biasanya sih tergantung ya, tergantung blue band atau misalnya margarin atau butter yang kita pakai ya. Kalau ini tadi saya agak banyak butternya makanya dia agak lengket. Biasanya sih kalau misalnya separuh butter separuh margarin itu lengket, apa tekstur adonannya tuh ya nggak begitu lengket seperti ini. Tapi kalau misalnya lebih banyak margarin atau butternya sedikit juga sama aja, tetap enak. Dan juga teksturnya sudah agak, dengan tepung yang sebanyak itu biasanya sudah agak kering sih.
yang bentuk daun sebagian ya moms. Saya membentuknya seperti ini. Saya jepit begini. Like, why were you acting suspiciously? You said that you needed some room to breathe, and all I ever wanted was your honesty. I just don't know what to believe. Just don't lie to me. Tadi saya sudah manasin oven 10 menit yang lalu. Jadi ini kita akan panggang dulu sekitar 10 menitan. Nanti kita angkat, terus kita oles, baru nanti kita akan panggang. Ini kita panggang dengan api sedang cenderung kecil ya, Oke, Mam, ini tadi sudah saya angkat setelah 10 menit. Saya keluarkan dari oven dan saya diamkan kurang lebih 5 menit. Saya akan oles. Ini olesannya saya menggunakan kuning telur 1 butir, 1 sendok makan susu kental manis, dan 1 sendok makan minyak goreng. Kalau misalnya Moms nih mau kuning banget, bisa tambah sumba sedikit. Tapi kalau saya ini nggak usah pakai sumba karena oke, saya akan oles. Oke Mas, ini sudah selesai saya oles. Ini akan saya panggang lagi kurang lebih 10 sampai 15 menit tergantung oven masing-masing ya Moms. Nanti setelah 10 atau 15 menit ini sudah matang.